Tribuners, kita berjumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar dalam acara Bisik Bincang Asik Putar Politik. Bersama kami di studio sudah datang tokoh politik Jawa Barat yang saya kira Tribuners sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Selamat sore Kang Ono. Selamat sore Pak Adi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin PDIP lagi rame ya. Viral terus. Viral terus. Tidak ada tahun politik, tetapi hari-hari politik. Ya, di PDI Perjuangan ada hari politik, minggu politik, bulan politik, tahun politik. Ya tahun politik ya. Meskipun masih 2024, Iya, sekarang udah rame ya. betul. Kang Ono, saya sih tahu siapa Kang Ono, tetapi kalau saya memperkenalkan jangan-jangan ada yang salah. Saya kira lebih adil lagi kalau Kang Ono memperkenalkan diri lebih dalam daripada yang tadi. Ya, terima kasih Pak Adi, ya hatur nuhun. Jadi Ono Surono siapa yang pasti rakyat tadi. Rakyat di Jawa Barat. Jadi saya itu lahir di pesisir Indramayu. Pesisir Indramayu ya. Ada namanya Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu. Kebetulan saya dilahirkan oleh keluarga, bapak itu guru. Nah ibu itu wira swasta lah. Swasta. Tapi di saat yang bersamaan bapak juga berprofesi sebagai pengurus koperasi nelayan. Nelayan, oke. Jadi beliau tuh dari tahun 60-an sudah terlibat aktif ya di dunia perikanan juga. Punya kapal-kapal kecil. Ya hidup saya itu tidak jauh dari lingkungan nelayan. Jadi zaman kecil saya kan kalau ada perahu datang nih, ya saya nongkrong di situ tuh. Kita bantuin juga tuh milihin ikan. Terus Dapat duit juga, mikul ikan, dapat duit. Jadi dapat bayaran ikannya saya jual. Okay. Jadi saya lahir sekali lagi di lingkungan nelayan. Terus kenapa tiba-tiba masuk ke dunia politik? Saya itu kuliah di Universitas Trisakti jurusan arsitektur. Tapi di saat yang bersamaan saya udah punya kapal waktu itu. Udah punya kapal. Jadi mungkin karena asik. Jadi punya kapal tuh sebelum kuliah di Trisakti ya? Jadi ada kebiasaan ya di keluarga kami itu setelah 17 tahun setiap anak itu diberikan amanah untuk menjalankan usaha dari orang tua. Jadi masing-masing anak setelah 17 tahun dikasih satu kapal kecil untuk ngurus sendiri dari mulai perbekalan, nyari nahkodanya gitu kan, sampai pada saat datang menjual ikannya. Sehingga pada saat dari SMA sampai kuliah saya sudah biasa untuk terlibat di dunia perikanan itu juga. Sehingga pada saat itu saya cuti semester 6, cutinya kebablasan karena keburu nikah juga gitu kan. Akhirnya masuk ke tahun politik saat itu 97-98 ya, terjadi pergolakan, dan memang latar belakang orang tua beliau itu kader pemuda Marhen saat itu. Jika pada saat itu sama orang tua, coba kamu ikut aktif lah. Akhirnya saya masuk tuh sebagai wakil bendahara pengurus anak cabang PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya sanat politiknya jelas itu ya? Ya jelas, dan saat itu ya memang masih muda ya. Masih muda ya. Jadi umur 23-24 tahun. Kenapa saya tertarik di dunia politik juga? Karena memang lingkungan nelayan, lingkungan pesisir kan masyarakat yang saat itu belum banyak disentuh oleh program. Oleh pemerintah. Dan bicara kemiskinan kan, kantong kemiskinan kan ada di pesisir-pesisir itu. Dan saya lihat kan
tokoh politik yang saat itu manggung, misalnya di Indramayu misalnya ya, sangat jarang yang berlatar belakang perikanan, ataupun Oke. dari mewakili masyarakat pesisir. Jadi itu pun yang memotivasi. Nah, pada akhirnya kebablasan tuh, ya kan, terjun. Iya. Terus orang tua juga sempat nyalon bupati tahun 2000 tapi kalah. Tahun 2004 saya jadi anggota DPRD Kabupaten. Tahun 2005 juga saya dicalonkan calon wakil bupati. Oh, oke. Pak Adi saat itu Iya. kalah, gitu kan. Terus 2009 saya nyalon DPR RI tapi tidak terpilih. Baru tahun 2014 saya terpilih anggota DPR RI. Jadi setelah melalui beberapa kekalahan itu ya. Ya, dan memang kan 99 saya nggak nyalon karena memang saya mempunyai prinsip, saya belum lama di partai, belum tahu seluk-beluk politik gitu kan. Jadi saya belajar, tapi baru 2004 saya berani mencalon dan terpilih. Dan kalau dari struktural, dari mulai wakil bendahara Ya, tingkat kecamatan, ya sekarang ya. alhamdulillah diberi amanah dari Ibu Ketum, jadi Ketua DPD Jawa Barat. Nah, oke. Jadi nasib kuliahnya gimana? Tahun 2010, ya saya lanjutkan Pak Adi. 2010. Dari 2010 itu baru, karena gini ya, 2008 ayah saya tuh meninggal. Ayah saya meninggal, saya kan anak yang bandel. Jadi umur 13 tahun ya, kelas 1 SMP, saya udah keluar dari rumah Pak Adi. Saya tinggal sama kakak. Jadi perasaan gitu saat ya? itu tuh, wah pengen keluar dari rumah aja nih, pengen jauh dari orang tua. Nah, jadi saya dianggap anak yang bandel, Bu. Jadi waktu itu, sebelum beliau meninggal, saya pernah dipanggil. Waktu itu saya masih anggota DPRD. Ya dibilang gini, kamu tuh anak bandel. Jadi tidak ada yang sebandel kamu dari 7 anak bapak, gitu kan. Tapi katanya, kamu yang paling pintar. Waduh. Kan? Oke. Jadi di saat ngomong begitu, oh ternyata saya selama ini dianggap pintar gitu kan, oleh orang Jadi tua. sebelum itu Bapak nggak pernah memuji-muji kepintaran itu? Nggak pernah. Jadi saya selalu, nih anak yang bandel itu ono ini, ya kan? Sampai saya pun bertanya, mungkin bandelnya karena nama saya lain Pak, saya bilang. Karena yang lainnya tidak ada yang pakai O, saya sendiri yang pakai O gitu. Beda sendiri. Sehingga beliau meninggal, akhirnya saya berpikir, oh ya, saya masih mempunyai hutang pada orang tua. Iya, Hutang apa nih? S1-nya belum kelar. Iya. Gitu kan? Jadi ya alhamdulillah 2010 saya melanjutkan di Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, STTC Cirebon, ambil jurusan arsitektur juga, dan alhamdulillah 2012 saya menyelesaikan di bidang arsitektur dengan tugas akhir yang berjudul Pelabuhan Perikanan Terpadu di Kabupaten Indramayu. Gitu, tugas akhirnya. Nggak jauh-jauh dari laut ya. Nggak jauh-jauh dari laut juga. Kekenangan apa Pak yang paling dikenang, paling melekat di Pak Ono soal kehidupan laut itu? Ya, saya kan melihat ya, karena memang saya berinteraksi dari mereka ya. Kalau dikatakan mereka tingkat pendidikannya rendah, karena memang ada istilah namanya pecilen. Jadi pecilen itu anak kecil yang bekerja di kapal, yang tugasnya hanya memasak. Jadi memasak untuk makannya ABK-ABK. Pecilen ini direkrut ya tidak jauh dari orang tuanya. Orang tuanya kerja di kapal tersebut sebagai anggota, maka anaknya diminta kerja sebagai pecilen. Dan tentunya kan harus berhenti dari sekolah. Nah, memang penghasilan ABK itu kalau dulu ya, kalau sekarang lah. Kalau sekarang itu ya ABK sekarang perahu kecil 50.000 lah per hari. Jadi per bulan kalau misalnya full 30 hari mereka cuma dapat 1,5 juta. Dengan hidup dengan penghasilan seperti itu kan ya pasti mereka kurang dan butuh
Makanya anaknya itu yang secara mudah, Oke. tanpa persyaratan ijazah apa segala macam sudah langsung bisa bekerja tuh sebagai pecilen. Nah, terus misalnya terkait dengan mereka dengan isu misalnya mereka tidak bisa menabung misalnya. Dan ada persepsi juga di mereka eh, ikan itu ditangkap kayak jenggot, kayak kumis, dicukur hari ini besok numbuh. Jadi ikannya masih banyak, kan? Jadi ya mereka mempunyai prinsip yang dihasilkan hari ini ya habis hari ini. Kan, karena besok mereka bisa nangkap ikan lagi. Sehingga sehingga pengolahan keuangan di nelayan pun juga ya tidak baik gitu kan, sehingga jarang mereka mempunyai tabungan. Terus misalnya terkait dengan pemukiman yang kumuh misalnya. Memang tadi pemerintah belum banyak program masuk bagaimana infrastruktur nelayan dari mulai air bersih, saluran sanitasi, MCK misalnya. Waktu itu kementerian yang mengurusi. Waktu itu kan baru ada Kementerian Pertanian, ya kan, dan masalah perikanan menjadi salah satu direktorat di sana. Ya kan Indonesia pada saat itu kan tagline-nya ataupun yang lebih terkenalnya kan negara agraris. Jadi lebih cenderung membangun dunia pertanian. Dan biasanya sungai laut itu menjadi halaman belakang. Ya kan? Nah, padahal 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Terus panjang pantai Indonesia itu yang ketiga terpanjang di dunia. Nah, sehingga baru ya pada masa reformasi jadilah tuh kementerian yang khusus menangani kelautan perikanan. Zaman Gus Dur awal-awal lanjut Bu Mega sampai sekarang. Nah, tapi pada saat bicara program kelautan dan perikanan, ya saya merasakan baru Pak Jokowi yang mempunyai tagline yang jelas ya, dengan yang terkenal misalnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di dunia maritim kan ada 10 sektor, perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, perhubungan, terus energi baru terbarukan dan yang lain sebagainya. Dan itu memang belum tergarap secara maksimal kalau mau jujur ya sampai sekarang. Nah, ya kita semua tahu ya faktor dukungan anggaran yang memang belum maksimal ya bisa memanfaatkan potensi kelautan perikanan kita. Ya banyak lah sebenarnya di dunia perikanan yang pada akhirnya masih menjadi PR negara ini. Oke. Pak Ono, dari selama urus nelayan, selama menjadi anggota legislatif, kalau melihat di Jabar, persoalan utama Pak selama ini mungkin menjadi concern kamu? Ya, jadi sebenarnya Jabar dan beberapa daerah lainnya tuh hampir sama. Kita masih terkendala masalah infrastruktur. Ya, dari mulai tadi ya, kampung nelayan yang kumuh, dari mulai sarana pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, terus bahan bakar minyak untuk nelayan. Kita bicara terkait juga misalnya harga ikan yang belum memenuhi standar misalnya, ya, karena pasar lelangnya tidak benar-benar dilaksanakan. Terus masalah jaminan keamanan dan keselamatan, terus masalah permodalan, masalah fasilitasi lah untuk mereka bisa berhubungan dengan dunia atau sektor usaha yang lain. Nah, semua itu masuk pada aspek perlindungan. Terus pada aspek pemberdayaan misalnya terkait kelembagaan, terkait dengan pendidikan dan pelatihan nelayan yang kurang.
Sehingga ya bicara Jawa Barat, kita kan punya 11 kabupaten kota yang mempunyai wilayah pesisir. Ya. Tapi untuk subsektor perikanan budidaya kan hampir di 27 kabupaten kota juga ada gitu kan, budidaya. Ya, salah satunya budidaya air tawar. Jadi itulah kendalanya, sehingga pada saat saya menjadi anggota DPR RI yang periode pertama, saya dengan teman-teman di Komisi 4, kita menginisiasi sebuah RUU ya, yang bernama RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Alhamdulillah RUU itu dibahas, disahkan, ya, menjadi Undang-Undang Nomor 7 2016. Jadi apa yang ada di undang-undang itu isinya terkait dengan permasalahan di Indonesia. Jadi hampir semua pasti sama kendalanya. Kang Ono, sekarang kekuatan PDIP di Jawa Barat seberapa? Berapa anggota legislatifnya? Berapa kepala daerah? Jadi saat ini kita mempunyai anggota DPR RI 13. DPR RI 13. DPRD Provinsi 20. 20 DPRD Kabupaten Kota di 27 Kabupaten Kota jumlahnya 207 orang. Jadi kalau DPR RI kita itu peringkat ketiga ya. DPRD Provinsi juga peringkat ketiga. Kalau Kabupaten Kota kita ini yang tertinggi sebenarnya dibandingkan partai-partai lainnya di Jawa Barat. Jadi 207 itu kita insya Allah yang terbesar. Dan 2019 kemarin itu jauh berbeda dibandingkan 2014. PD Perjuangan menjadi pemenang di Jawa Barat. DPR RI dulu itu 18, DPRD Provinsi 20, tapi dari yang 100. Kalau sekarang kan 120 kan. DPRD Kabupaten Kota juga ada banyak kabupaten kota yang kita juga menang. Di 2024 berapa persen mau peningkatannya kira-kira? Ya, kita tentunya kan kita juga harus secara real ya. Kita jujur bahwa memenangkan PD Perjuangan di Jawa Barat itu kan butuh keringat, butuh pemikiran, butuh sumber daya yang memang besar. Sehingga tentunya dari apa yang kita temukan dari mulai 99 PD Perjuangan menang di Jawa Barat, 2014 kita menang. Tentunya ini menjadi sebuah perhitungan bagi saya dan kawan-kawan di DPD untuk membuat target di Jawa Barat, dan juga harus disertai apa yang harus kita lakukan kan gitu. Sehingga ya mudah-mudahan di 2024 PD Perjuangan ya, harus menang lagi di Jawa Barat. Berapa kursinya? Kemarin sih kita bikin analisis per daerah pemilihan. DPR RI, Provinsi dan Kabupaten Kota, ya mudah-mudahan kita bisa dari 20 menjadi 30 kursi. Dan DPR RI dari 13, kita targetnya di 20 kursi. Kalau menurut PDIP, isu-isu apa sebenarnya yang cukup strategis di Jawa Barat ini kan? Kan ada soal pembentukan provinsi baru, pemekaran, apa kira-kira? Tapi yang paling penting sebenarnya isu yang tidak jauh-jauh dari rakyat ya. Tidak jauh dari rakyat. Kita masih mempunyai problem masih banyak penduduk miskin di Jawa Barat. Walaupun dari data terakhir kita ya memang sudah di bawah rata-rata nasional. Tapi terkait dengan pandemi kemarin itu kan naik lagi. Apalagi misalnya pemerintah pusat mengeluarkan surat edaran terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim di seluruh Indonesia, dan Jawa Barat itu dari 27 ada 17 kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Dan kita tidak pernah menduga misalnya Kerawang termasuk ada kemiskinan ekstrim, Kabupaten Bandung, Kota Bandung.
Itu memang masih menjadi isu yang tentunya harus kita perhatikan secara serius. Yang kedua juga terkait dengan lamanya sekolah di Jawa Barat, yang masih rata-ratanya SMP kan gitu. Belum lagi misalnya infrastruktur, ketimpangan pembangunan di wilayah, misalnya isunya selatan, dengan perpres tentang pembangunan, percepatan pembangunan di Rebana dan Jawa Barat bagian selatan. Jadi kalau Pak Adi ke sana, jalan nasional itu yang bagus, dari mulai Pelabuhan Ratu sampai Pangandaran. Saya kebetulan pernah naik motor dari Pelabuhan Ratu finish di Pangandaran. Jalan nasional memang bagus. Ciletuh gitu kan, bagus tuh. Cikalong juga bagus. Ranca Buaya cukup bagus. Tapi apabila masuk sedikit ke jalan provinsi, ke jalan kabupaten, itu udah rusak. Gitu. Nah, sehingga ya tentunya permasalahan mendasar rakyat itu yang menjadi fokus kami PDI Perjuangan. Adapun isu terkait dengan pemekaran, kita mendukung tuh terjadi pemekaran di wilayah-wilayah Jawa Barat, khususnya kabupaten dengan penduduk yang tinggi dengan wilayah yang luas. Misalnya Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya. Kita dorong mereka untuk melakukan pemekaran. Demi apa? Demi pendekatan pelayanan dan bagaimana juga Jawa Barat mempunyai atau memiliki keadilan dari postur anggaran yang digulirkan oleh pemerintah pusat, gitu kan. Coba Jawa Timur, penduduknya lebih kecil dari Jawa Barat kan. Tapi di sana kalau nggak salah 38 kabupaten kota. Jawa Tengah jauh di bawah Jawa Barat penduduknya, mereka 34. Ya kan, Jawa Barat masih 27. Nah, sehingga kita dorong nih pemekaran kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi sekarang yang mulai dibahas kalau nggak salah Tasela ya, Tasik Selatan, terus Garut juga. Nah, informasinya juga teman-teman di Cirebon Timur juga lagi rame ya kita dorong lah. Tapi ya tentunya ini kan berdasarkan kajian. Sehingga jangan sampai pemekaran itu malah menghasilkan kemiskinan baru. Ya, jadi harus ada kajian yang komprehensif. Nah, bukan baru tapi tetap miskin. Iya, ya jangan sampai seperti itu. Nah, kita contoh misalnya Pangandaran. Pangandaran itu kan menjadi salah satu contoh DOB yang sukses. Pangandaran tuh mekar dari Ciamis, tapi sekarang Pangandaran sudah menjadi pusat. Ya, tapi kan mereka punya sumber daya. Nah, makanya nggak punya sumber daya repot juga itu. Prinsip pemekaran itu harus dihitung sumber daya. Dan bukan hanya sumber daya alamnya, sumber daya manusianya juga. Mampu nggak mereka untuk bisa menggali, memanfaatkan sumber daya ini? Terkait pemekaran provinsi lagi ramai ya, perubahan nama. Provinsi Pasundan. Itu sudah dari lama tuh, saya pernah diskusi di salah satu media juga tuh di Bandung. Narasi yang dibangun memang sejarah, tapi saya melihat ini. Kalau nama provinsi itu dengan alasan geografis bahwa Jawa Barat itu bukan lagi menjadi Jawa bagian Barat karena ada Banda. Iya. Menurut saya tidak hanya itu. Harus ada aspek historis juga yang menjadi dasar. Misalnya kenapa Provinsi Jawa dibentuk yang terdiri dari beberapa karesidenan. Ada Cirebon, ada Bogor, ada Priangan. Karena memang ya mungkin semangat tahun 50 itu bagaimana Indonesia sebagai negara kesatuan. Dan setelah itu kan setelah RIS ya. Setelah RIS ya kan 48 kan. Ya. RIS. Jadi bergabung lagi kan menjadi negara kesatuan kan itu. Nah, sehingga bagaimana menggabungkan juga beberapa karesidenan itu. Nah, tapi yang menurut saya gini, harus didasarkan kepada ya tadi keunggulan-keunggulan itu. Dan
Saya sih khawatir ya, karena kan memang Cirebon dari 99 nih, Ya. eh, wacana pembentukan provinsi Cirebon kan terus menggema. Iya. Kalau jujur ya sampai sekarang gitu. Iya, belum mati juga Iya, itu belum mati gagasannya. juga. Ya kan? Karena Cirebon dianggap sebagai wilayah yang tidak tersentuh pembangunan di Jawa Barat, ya kan, di luar kultur budayanya. Iya. Yang dianggap Cirebon itu beda misalnya dengan Iya. Bandung, dengan Tasik, dengan Garut. Kan lebih cenderung ada Jawanya gitu kan, termasuk Indramayu tempat saya. Terus misalnya Bekasi, Depok gitu kan, yang dari sisi kultur misalnya mereka lebih ke Betawi misalnya. Terus Bogor ya, Bogor juga kan wacana pembentukan provinsi Pakuan itu juga Ya. kan kencang juga. Nah, sehingga saya sih khawatir pada saat isu perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, ini akan mendorong lagi nih teman-teman di Cirebon, di Bogor, di Bekasi dan sekitarnya untuk juga mengusulkan pemekaran kembali. Pemekaran yang provinsi ya. Ya, pemekaran provinsi. Ya, Menurut pemekaran saya tidak dalam konteks mendukung atau tidak mendukung nih ya. terhadap pemekaran Cirebon, pemekaran Bogor dan sekitarnya. Tapi menurut saya lebih baik kita mekarkan kabupaten kota dulu. Ya, kita masih banyak PR tuh. Iya, iya. Ya, bagaimana Garut, bagaimana Tasikmalaya, bagaimana Cirebon. Nah, PR pemekaran kabupaten kota ini kita selesaikan dulu. Nah, baru dari situ kita diskusi lagi nih. Ya, bicara soal provinsi. Bicara terkait dengan perubahan nama Jawa Barat, pemekaran provinsi Cirebon, provinsi Pakuan. Sehingga ya mungkin dengan sekarang yang masih moratorium, kita tunggu nih presiden berikutnya mencabut moratorium atau tidak. Kalau sekarang kan mencabut hanya untuk Papua kan gitu. Iya. Kita nanti lihat itu. Kalau beberapa hari lalu kan PDIP jadi berita tuh rakernas ya. Ada banyak hal yang saya sendiri secara pribadi bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di situ. Misalnya yang waktu Pak Ganjar sama Pak Bambang Pacul kalau komando. Nah, itu suasana sebenarnya seperti apa? Kalau boleh tahu. Jadi Pak Adi, ya itulah PDI Perjuangan, Iya. Pak. Kan Jadi beberapa waktu yang lalu kan Iya. seberangan betul nih. dan itu pun kan tidak hanya saat itu ya. Jadi Iya. PDI Perjuangan kita kan punya ketua umum yang terpilih berdasarkan kongres, di mana kongres itu juga memberikan mandat, memberikan amanah kepada ketua umum sebagai ketua yang mempunyai sistem demokrasi terpimpin. Apalagi terkait dengan capres-cawapres, Iya, itu mandatnya, rekomendasinya langsung tuh, memberikan hak prerogatif. Iya. Jadi hak prerogatif itu bukan yang minta Ibu Ketua Umum, bukan Ibu Mega. Ya, Tapi kami nih, saya kebetulan menjadi peserta juga saat itu. Iya. Dan terkait dengan Pilpres itu kan, ya kan, saya sering mengatakan bahwa kalau ditanya siapa capres dari PD Perjuangan, ya hanya Ibu Mega yang tahu. Iya. Kalaupun Ibu Mega dalam menentukan itu kan pasti sebagai seorang Muslim kan masih ada istiqoroh, dulu ya, berdoa. Jadi yang tahu hanya Ibu Mega dan Tuhan, saya bilang gitu kan. Nah, nunggu harapan kemas nih. Nah, adapun terkait dengan Mas Pacul, Mas Ganjar, itu dinamika yang biasa terjadi di PDI Perjuangan. Tapi dengan kejadian kemarin kan membuktikan bahwa PDI Perjuangan walaupun terkesannya pecah, tidak solid, ya ternyata kompak. Ya kan ternyata kompak, semuanya fatsun kepada Ibu Ketua Umum. Mereka salam komando, kebetulan saya juga di situ, ditepokin tangan sama kita, ya memang senyatanya gitu. Ya, jadi kalaupun ada berbeda pendapat ya sebagai partai demokrasi, ya wajar lah. Tapi pada saat
instruksi partai, instruksi Bu Ketua Umum sudah jelas, ya pasti kita akan tegak lurus. Tegak lurus. Itu Kemarin rame memang. rame, dan ya mudah-mudahan ya semua kader PD Perjuangan ya benar-benar menjalankan apa yang kemarin menjadi rekomendasi dari rapat kerja nasional kemarin. Kalau menurut Kang Ono apa kira-kira yang menarik yang bisa diceritakan dari situ? Kemarin ya, jadi biasanya kan rakernas kan di hotel, di Ya. Bali, di Jakarta, JICC, ya, di sebuah gedung. Kemarin tuh kita rakernas di sekolah partai. Sekolah partai. PDI Perjuangan yang dulu itu kantor sekretariat DPW partai. Karena kantor sekretariat berpindah lagi ke kantor yang lama di Diponegoro, maka di Lenteng Agung itu dijadikan sekolah partai. Disitulah ada kaderisasi utama, ya, kaderisasi calon-calon kepala daerah, ya, digembleng terkait dengan ideologi, organisasi, dan yang lainnya. Jadi kemarin kita melaksanakan di sana, kebetulan ada asramanya. Ya, jadi semua peserta itu tidur di asrama itu, Padi. Jadi ranjangnya susun. Nah, saya udah tanya tuh, ini ranjang susun ini diisi nggak? Gitu kan? Maksudnya di atas, di bawah diisi nggak? Oh enggak, alhamdulillah. Saya takutnya saya yang Besar, 90 kilo ini kan, wah takut di atas nanti coprakin. Tapi ya semua di bawah gitu kan. Kamar mandi pun tidak ada yang sendiri dipakai bersama. Kita ngantri, tidur, yang tidak bisa mendengar apa namanya bunyi-bunyi ya pasti nggak bisa tidur. Tapi itulah sebagai pengalaman yang sangat mengasihkan. Sebelumnya nggak pernah gitu ya. Saya yakin tidak semua orang merasakan itu, kecuali mungkin zaman SMA, zaman kuliah mungkin ya. Tapi ketika menjabat kan sudah. Tapi ya saya anggota DPR RI, ada beberapa teman-teman ketua DPD juga yang anggota DPR RI. Selama menjadi anggota DPR RI ya baru kemarin kita tidur bersama-sama. Gitu kan. Dan yang lainnya pun pasti nggak bisa tidur tuh ada ya pasti. Tapi kalau saya sih tenang aja karena saya biasa tidur dengan keramaian. Kan PDI kan partai kaleng-kaleng nih di Jabar ya. Jabar 1 gimana kan? Ya, Jabar 1 ya saya mengalami betul tuh ya zaman reformasi ya, PDI Perjuangan menang tahun 99. Tahun 2003 itu gubernur, wakil gubernur masih dipilih oleh anggota DPR. Saat itu calon PDI Perjuangan namanya Jenderal Bayo Armadi, mantan Pangdam 3 Siliwangi. Wakilnya adalah calon wakilnya Haji Rudi Hapsatanaya. Ya. Saat itu PDI Perjuangan kalau tidak salah ada 30 kursi. Kita gabung dengan fraksi TNI Polri. Kalah. Padahal dengan hitungan ngambil partai lain sedikit udah menang. Terus tahun 2008 sudah dipilih rakyat. Calon kita saat itu Jenderal Agung Gumelar, wakilnya Nukman Abdul Hakim, yang incumbent Wagub saat itu. Semua survei, semua orang memprediksikan ini menang, karena Pak Agung ini bukan hanya tokoh Jawa Barat, tapi tokoh nasional. Pengaruhnya pun sangat besar. Pak Nukman, siapa yang meragukan dia tokoh NU di Jawa Barat, wakil gubernur incumbent. Tapi saat itu kalah. Di atas kertas sudah menang. Ya, kalah, yang menang adalah Ahmad Heriawan dan Dede Yusuf. 2013 calon kita Rieke Diah Pitaloka dan Mas Diki, dan itu diputuskan di ujung, di ujung. Hanya beberapa hari sebelum pendaftaran. Dan itu Rieke Teten kalah dengan selisih yang 3%. Yang menangnya Ahmad Heriawan, Deddy Miswan.
2008 pun kita punya calon dari PD Perjuangan, Pak TB Hasanuddin, anggota DPR RI, Ketua DPD. Wakilnya adalah Anton Carlian, Purnawirawan polisi. Kalah yang menang Ridwan Kamil, UU. Jadi jujur, dari semenjak Republik ini berdiri, Gubernur Jawa Barat belum pernah dari kader PD Perjuangan. Dengan 2 kali kemenangan di 99 dan 2014. Nah, sehingga saya merasakan betul bagaimana kader PD Perjuangan di Jawa Barat benar-benar mendambakan seorang gubernur yang merupakan kader PD Perjuangan. Nah, ya tentunya kita pun ingin Jawa Barat ini bisa dikelola, bisa dipimpin oleh seorang gubernur yang mempunyai sebuah prinsip-prinsip. Ya kalau di PD Perjuangan ya ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno. Misal Bung Karno pernah membuat yang namanya pola pembangunan nasional semesta berencana yang disusun oleh 500 ahli di bidangnya masing-masing tahun 60. Di situ pola pembangunan yang merencanakan 9 tahun pembangunan Indonesia dan itu semuanya ada. Dan itu mewakili kepentingan masyarakat di bawah. Yang saya rasakan dan teman-teman rasakan saat ini kan seakan-akan tidak ada sinkronisasi antara program pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Rakyat butuh pertanian yang dibangun alun-alun. Ya, oke. Ya kan? Ya. Rakyat butuh traktor yang dikasih tem. Desa butuh irigasi yang dikasih misalnya teknologi digital misalnya. Jadi yang kami rasakan saat ini Jawa Barat butuh seorang pemimpin yang mempunyai pola pembangunan yang mengintegrasikan, menselaraskan semua kepentingan masyarakat dengan berbagai macam masalah. Ya sekali lagi bahwa disampaikan PD Perjuangan harus menang di Pilpres, di pemilu legislatif, dan kita juga harus menang di pemilihan gubernur, wakil gubernur Jawa Barat. Untuk apa? Ya semata-mata ingin membuat baik, semakin baik gitu kan Jawa Barat. Kalau tadi disinggung soal digitalisasi pelayanan, seberapa besar kebutuhan itu sebenarnya? Kalau masih ada kebutuhan lain. Ya, saat ini kan PDI Perjuangan fokus bagaimana desa dijadikan taman sari. Kemajuan Nusantara. Itu tema Rakernas kemarin. Rakernas kemarin. Ya, tema Rakernas kemarin. Desa yang berdaulat, desa yang mandiri. Pada saat dunia sekarang sudah masuk era digital, kan belum tentu semua desa itu mampu mengakses era digital itu. Ada permasalahan-permasalahan mendasar yang harus ditangani terlebih dahulu. Ya kan, permasalahan-permasalahan dasar seperti apa? Ya tadi misalnya pada saat desa itu berpotensi pertanian, dia masih terkendala masalah irigasi, masalah pupuk, masalah sumber daya petani. Belum langsung seketika program digitalisasi itu bisa masuk. Harus ada prioritas dulu untuk menangani permasalahan dasar dulu. Apakah bisa berbarengan? Bisa, tapi dengan catatan sumber daya manusianya mampu untuk itu. Ya kan? Mampu untuk itu. Nah, makanya sekarang desa digital yang berhasil di Jawa Barat mana sih? Apakah cukup dengan di kantor desanya dipasang tower wifi sehingga masyarakatnya bisa mengakses wifi secara gratis? Kan tidak hanya itu. Apakah satu desa yang mempunyai konsep pelayanan cepat, semuanya terintegrasi melalui sebuah sistem? Ada beberapa desa yang sudah berhasil di situ. Ya, sehingga yang menurut saya permasalahan-permasalahan mendasar rakyat itu yang paling utama. Bisa disandingkan dengan program digitalisasi, jauh lebih baik.
Nah, Oke. tapi digitalisasi ini kan tidak terlepas dari peran kaum muda. Jadi saya lihat nih beberapa desa yang berhasil digitalisasi nih, kepala desanya anak muda, Pak. Petani milenial, yang sudah pakai program apa segala macam, petaninya muda. Nah, itulah yang harus kita persiapkan juga. Dan bagaimana Jawa Barat, ya sekali lagi, mempunyai keunggulan berbasis desa di mana program prioritasnya juga harus berdasarkan keunggulan itu. Jadi ya mudah-mudahan PD Perjuangan menang dan kita punya konsep untuk membangun Jawa Barat lebih baik. Kang, ini di ujung ya, udah. Eh, mungkin ada closing statement nggak untuk anak-anak muda terkait politik, terkait pembangunan kampung. Kemarin itu pada saat pandemi kita kan bikin kegiatan tuh, ya salah satunya kegiatan membuat video pendek, bagaimana peran rakyat membantu rakyat dalam menangani pandemi COVID. Dari video itu mayoritas dikirim oleh anak muda dan pemerannya juga mayoritas anak muda. Ada yang mandikan mayat, ada menjadi supir ambulan, ada juga yang mengantarkan oksigen dari para taruna. Nah, sehingga dilihat dari situ peran pemuda. Ya menurut saya sudah nyata. Jadi sekarang ini pemuda bukan hanya melek internet, tapi juga mereka sudah masuk pada aspek-aspek sosial, aspek ekonomi dengan banyaknya e-commerce yang sudah dibangun oleh anak muda. Saya yakin mereka juga mudah-mudahan yang melek politik juga. Karena nanti 2024 itu kan ada 23% tidak salah ya, pemilih pemula yang menginjak usia 11 tahun ya. Berarti saat ini misalnya ada yang masih SMP, SMA kelas 1 ya, mereka punya hak pilih tuh. Nah, sehingga ya tentunya saya berharap pemuda ini mempunyai sebuah semangat bagaimana politik ini juga menjadi sebuah komitmen mereka, menjadi pintu masuk mereka untuk bisa berkontribusi untuk rakyat, untuk negara. Karena bicara aspek-aspek lain juga kan perlu aspek politik, ya dasarnya. Bicara ekonomi, ya kan perlu regulasi kan tadi ya. Bicara sosial, bicara budaya, bicara semua itu kan pasti juga kita akan sangat tergantung ke regulasi-regulasi dan sangat tergantung dengan pemimpin kita ke depan siapa. Sehingga kita berharap pemuda di Jawa Barat, ayo bangkit, ayo bergerak, dan mudah-mudahan pemuda di Jawa Barat jauh lebih bersemangat dibandingkan pemuda-pemuda lainnya. Karena Jawa Barat ini provinsi yang terbesar, jumlah penduduk yang terbesar, saya yakin pemudanya juga jumlahnya terbesar di Indonesia. Tapi jadi ada satu pertanyaan lagi, bagaimana PDIP mengajak anak muda supaya tidak melihat politik itu hanya dari sisi kekuasaan atau apa yang mereka terima selama ini bahwa politik itu isinya politisi busuk, misalnya ada koruptor, ya bagaimana PDIP mengajak anak muda itu tidak hanya melihat itu. Ya, jadi kita di PD Perjuangan ada sayap partai. Kita punya Taruna Merah Putih, ada Banteng Muda Indonesia. Itu sayap partai yang memang khusus isinya anak-anak muda. Dan mereka pun kegiatannya kita dorong untuk bersama-sama kaum muda. Tapi yang paling penting sebenarnya saat ini kan orang melihat seorang pemimpin yang hanya hebat di forum, yang hanya hebat di diskusi-diskusi, tapi belum tentu mereka hebat dalam hal praktek. Bagaimana
bagaimana mereka turun di tengah-tengah rakyat. Nah, sehingga yang disampaikan Ibu Ketua Umum, termasuk kemarin di Rakernas, ayo turun di tengah-tengah rakyat, bantu rakyat. Dengan membantu rakyat, paling tidak kita bisa memberikan contoh kepada kaum muda. Oh, ternyata PD Perjuangan tidak hanya sekadar turun itu pada saat kampanye, ya, yang butuh suara. Ya, dari sekarang sudah turun, apapun yang bisa dilakukan. Coba bayangkan Bapak di saat ini, ya, kita mengajak masyarakat makan ikan, bakar ikan dan makan ikan bersama dalam festival bakar ikan Nusantara. Di Jawa Barat saat ini ada 11.000 tadi siang. 11.000 kader dan masyarakat yang makan ikan bareng. Nah, bukan hanya makan ikannya, tapi sebenarnya perintah Ibu Ketum, ya seyogianya masyarakat diajak bareng makan. Pentingnya makan ikan itu apa? Ya, karena ikan itu mempunyai gizi yang baik, protein yang baik. Karena ini ya selanjutnya mereka pun harus benar-benar bisa makan bersama, ya, itu kan dengan rakyat. Terus menanam pohon. Orang yang tidak terpikir kok PD Perjuangan kegiatan nanam pohon ngapain sih? Kok PD Perjuangan kemarin membersihkan pantai ngapain sih? Oh, kemarin saya turun di apa namanya sungai di Citarum misalnya. Ya, kita bantu perahu keren. Oh, ternyata ya memang di situ ada aktivitas masyarakatnya. Ternyata yang mereka juga butuh gitu kan, tangan-tangan kita. Nah, sehingga yang menurut saya bagaimana mengajak anak muda masuk atau memilih PD Perjuangan ya, harus dicontohkan dengan seluruh kader PD Perjuangan bisa turun. Dan saya berharap kita punya 207 anggota DPRD Kabupaten, punya 20 anggota DPRD Provinsi, punya 13 DPR RI, punya 11 kepala daerah, punya 4 wakil kepala daerah, dan itu merupakan etalase partai. Maka jangan pernah ragu untuk turun di tengah-tengah rakyat. Ya. Tidak perlu juga ngajak, nanti saya turun pilih saya. Ya, yang berarti pada saat siapa yang sering turun, mereka yang akan dipilih. Dan itu sebagai teori yang saya yakin dalam praktek pun akan selesai lah. Siap. Oke, terima kasih Kang Ono. Perbincangan menarik, kami dapat banyak insight tentang Sama-sama Pak. Semoga ini bukan pertemuan terakhir ya Kang. Siap. Mungkin kalau bukan Kang Ono, teman-teman yang lain boleh ya. Dan nanti juga kalau ada waktu saya akan undang juga. Saya punya podcast juga. Oh siap Pak. Judulnya Bang Ono Ngabadung. Oh, oke. Ngabadung itu ngajak batur dulur gabung. Boleh. Terima kasih. Terima kasih di bulan kita sudah berbincang-bincang dengan Kang Ono Surono, Ketua PDI Perjuangan Jawa Barat, juga anggota legislatif di DPR RI. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan tokoh yang juga tidak kalah menariknya. Terima kasih, sampai jumpa.